Nanti juga kalau dipotong di reels ada yang ngetek-ngetek nih bang orangnya gitu ya. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Life Podcast, tempat ngobrol tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang nggak selalu sesuai ekspektasi, tapi selalu punya arti. Bintang tamu kita hari ini cukup berbeda, unik, dan sensasional. Kalau ngomongin soal musik hip hop di Indonesia, namanya pasti jadi perbincangan. Langsung aja kita sambut yuk, Roy Ricardo. Yo. What's up? Yo, oh emang harus gitu ya? Gimana coba? Yo, gerak. Oh gitu ya? Yo, gerak. emang sebagai gitu nggak sih? Kenapa sih harus itu? Enggak ya, kirain kalau misalkannya hip hop tuh harus begini gitu nggak ya? Yo gitu. Enggak kan, begini. Terus Ya nggak gimana. ciri khasnya tuh seperti apa kalau misalkan emang bawain musik hop? Hop lagi hip hop. Hip hop. Ya hip hop tuh dari dalam diri lo. Ngomong Bawaan aja diri begini lo. ya langsung ya, beda banget kita. Iya. Tuh kan? Kalau versi dangdut gimana coba? Hip hop dangdut. Hip hop dangdut sekarang Kan tadi kan yo, what's up bro, apa tadi gitu kan. Kalau lagi dangdutnya gimana? Coba kamu bisa nggak sih? Mumpung lagi berhadapan dengan penyanyi dangdut nih. penyanyi dangdut. Ada hipdut kan sekarang ya? Hipdut ada tuh. Ada. Jangan kayak gue dong, gue kan gak hipdut. Enggak kan, kamu kan sebagai pencipta lagu, terus sebagai penyanyi hip hop juga, ya masa nggak? Ada juga, coba Anda sebagai penyanyi dangdut kalau yo gimana? Tengkoknya gimana cengkoknya? Gue nggak bisa. Yo, biasa aja. Kurang ada cengkoknya. Dia emang nggak bisa kalau yo doang, ada hengkong nggak bisa. Yo nggak bisa. Kalau udah bikin lagu judulnya yo gimana? Tapi didangdutin. Yo, ayo itu lagi Via Valen, nggak bisa gue. Nggak bisa, saya cuman baru penyanyi aja Pak, bukan pencipta lagu Pak. Kalau Bapak udah semuanya Pak ya. Gimana sih? Langsung aja udah tepuk tangan dulu deh. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu nih, aku mau nantangin Roy, boleh dong kasih hip hop freestyle. Mumpung lagi di sini banyak teman-teman juga. Gue nggak bisa freestyle. Masa sih? Nggak semua rapper itu bisa freestyle. Even Drake aja nggak bisa freestyle. Oh gitu. Iya, jadi kalau kita tuh ada yang bisa freestyle, ada yang emang bisa bikin lagu aja gitu. Kamu berarti yang masuk mana? Bikin lagu. Ya udah bikin lagu. Ya bikin lagu nggak on the spot, namanya freestyle juga dong Bu. Oh gitu, jadi freestyle itu langsung di on the spot, di situ kamu bisa bikin langsung. Iya, ada yang itu kan kadang-kadang sebenarnya udah dilatih gitu di rumah, misalkan di sini ada lampu misalnya gitu kan. Di sini ada lampu tuh, ngomong aja bisa jadi lagu loh Pak. Iya, tapi kalau disuruh tiba-tiba apa kamera gitu-gitu gua daripada jelek mending nggak usah kali ya. Oh jadi harus sambil berpikir tentang bisa bikin apa sesuatu. Bener. Oke. Tapi aku tahu lagu dia itu yang apa namanya? Yang mana yang yo? viral itu yang asi-asi. Kenapa dari semua banyak gua yang asi gitu? Karena gue tahu kenapa asi jadiin lagu ya. Kalau setahu gue kan sebagai ibu tuh asi adalah air susu ibu. Kalau menurut Bapak itu apa? Asli susu Indo. Asi susu Indo. Iya. Kamu punya asi? Ah? Punya susu. Aku punya susu. Iya, punya susu. Punya. Ya udah. Terus? Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Ya udah berarti asi. Kan asli susu Indo. Sebenarnya ambigu sih. Dia hanya buat orang-orang yang paham nggak sih Pak, lo ciptain lagu, tapi nanti kita bahas ya. Nanti itu aku akan nanya itu sih tentang asi itu ya. Nah, tapi untuk musik kamu hip hop ya, yang bisa dibilang nggak mainstream Indonesia. Kenapa kamu milih berkarya lewat musik itu? Emang dari awal udah suka banget? Kalau hip hop itu dari SD emang gue suka sih. Oh, dari SD. Gue tuh pengen jadi rapper dari SD. Oke. Jadi kalau zaman gue dulu di buku tahunan SD itu, Ibu umur berapa sekarang? Saya 33 Pak. 33, berarti lumayan beda dikit ya. Gue kan 24 nih Apanya? umurnya. Sisa aja lagi. Amit-amit. Masa 24 pasti Bapak lebih tua dari saya. Terus waktu zaman gue dulu tuh tiap tahun kalau lulus gitu ada buku tahunan. Nggak tahu deh sekarang ada atau enggak ya? Masih. Nah, itu kan ada biodata, nama, dan lain-lain. Cita-cita jadi rapper gue. Oh, udah dari SD. Dari SD. Jadi rapper, artis, gitu-gitu. Rapper, artis. Sekarang udah jadi dua-duanya tuh, Pak. Amin. Nah, emang iya, bener. Amin. Makanya kenapa lebih memilih hip hop gitu, Tah? Kenapa? Karena apa ya? Karena gue suka sesuatu yang beda dari dulu, nggak tahu kenapa. Sesuatu yang beda.
jadi pengen pusat perhatian gitu. Kalau sesuatu yang beda tuh pasti pengen Betul. orang bikin notice ke Emang kamu. kita kan selalu pengen yang berbeda biar Betul. cari perhatian. Oh iya Caper. benar-benar caper ya. Oke, tapi siapa sih yang menginspirasi lo yang bikin akhirnya terjun dan berkarya di musik hip hop itu? Orang Indonesia tuh orang luar. Siapapun lah yang mungkin gua kenal enggak ya? Jadi itu zaman gua kecil karena gua jaraknya jauh sama kakak gua ya. Heeh. Kan beda 8 tahun tuh sama Melanie kan. Nah, dia tuh udah lebih duluan gitu kan. Kita kalau jalan bareng tuh dia suka muterin lagu-lagu hip hop gitu. Oke. Jadi waktu gua kecil tuh udah dengerinnya hip hop. Zaman-zaman Prambors dulu masih dengerin. Iya. Ya kan? Masih Surya ya? Surya. Oh, enggak ya. Nggak ada dong. Enggak ada ya, Pramos bukan Surya ya? Gila loh, Surya aja duluan kakak gue jadi penyiar daripada Oke. Surya. Enggak, waktu dia masih SD, Oke. di SD gue masih TK dong. Nah, itu dari situ tuh dia udah, oh ini ada radio Prambors, gue tuh suka telepon radio buat apa Request, oke. terus salam-salam. Iya. Karena sekarang kayaknya nggak ngelewatin ya, Enggak ada. nggak ada ya. Udah jarang, tapi nggak tahu sih masih ada pasti. Udah jarang banget tapi ya zaman dulu kayak gitu, jadi dengerin lagu-lagu hip hop pada masa itu lagi hype kan. Gue dengerin jadi ke influence gitu. Masuklah kepikiran. Masuk. Jadi, Terus sempat suka-suka yang di luar hip hop, cuma balik lagi ke hip hop gitu. tapi musik favoritnya Roy Ricardo ini apa sampai sekarang? Musik Musik favorit? favorit, lagu favorit, sorry. Kalau gue sekarang tiba-tiba sukanya My Way anjir. Tua banget, Pak. Udah menua ya? Ya ampun, serius itu. Udah menua ya? Ya siapa sih lagunya? Iya itu. The end is near. Ya ampun, udah sepuh nggak sih? Udah tua nggak sih? Usia berapa sih sekarang? Sekarang 24 tadi. 24. Apaan sih? 42 kali. 24 gila. 42 ya? 24 ya? gila lu. 44. Enggak. 30? 24 gua astaga, coba Apaan di googling sih? deh, coba di googling. Gak mungkin. Emang iya, coba searching emang iya Roy Ricardo 4 nggak mungkin. Gua sama kameramen lu tuan siapa mukanya coba? Tuh. Tuh Andi ya? Tuh Andi ya? Emang itu Andi ya? Nggak mungkin, Tiga. nggak mungkin. 3 berapa? Ya udahlah. 38. Di sini kan nggak ngebahas umur ya. Iya, 37 kan. Nah, berarti beda 4 tahun lama gue. Jadi sekarang menjadi rapper Indonesia, menurut Roy, apa sih perbedaan rapper dari masing-masing negara ini? Dari Kayak masing-masing contoh negara. Korea K-pop atau Western musik. Nah, perbedaan dari musik tadi menurut Roy itu seperti apa? Dari segi musisinya kah? Industrinya kah? Atau mungkin audiens dan penerimaan fans di masing-masing negara? Sebenarnya Agak berat sih pertanyaan berat, gue pengen berat, tahu sih. berat. Coba. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari audiens Indonesia tuh bisa dibuild sebenarnya ya. Bisa Siapa? lebih gede dari bisa dibuild, Oh, bisa oke. dibikin. Bisa trafficnya lebih gede daripada K-pop sebenarnya. Cuma memang kalau di sana itu industrinya benar-benar di develop dulu. Misalkan lo jadi penyanyi dangdut nih, lo dioperasi dulu, iya. dicantikin dulu, suara lo dibagusin dulu, latihan vokal. Terus Baru. juga dia panggil engineer dari rata-rata kalau K-pop tuh engineer-nya tuh kulit putih. Kalau Amerika tuh rata-rata banyak kan ya lebih street kan, jadi banyak kulit hitam ya kalau di hip hop. Kalau di K-pop tuh dia kan kalau secara apa ya, edukasi ada benar-benar belajar tuh orang-orang kulit putih. Makanya banyak kan yang engineer top tuh diambilnya di K-pop tuh kulit putih gitu. Oke. Yang buat engineer ya. Nah, bedanya kalau di Korea itu lebih proper. Lebih proper sih memang. Jadi maksudnya di sini nggak proper ya di Indonesia gitu? Ya, industrinya belum kebentuk. Industri belum kebentuk. Iya. Misalkan lu nih mau diinvest sama cowok gitu ya, atau investor gitu. Sama cowoknya lu. Iya kan rata-rata investor cowok ya. Iya, oke. Even label gede aja sekarang nggak mau invest gede-gede di Indonesia nih. Benar. Coba lu lihat, label-label top nggak bakal mau invest artis dari from zero. Gak pernah kita lihat, jarang banget. Bisa coba siapa lah yang benar-benar from zero Pasti to ada. hero. Pasti ada. Sekarang Kalau sekarang enggak. label Enggak. nggak ada kayaknya. Ada. Gak ada. Dari zaman gue aja tuh ada satu penyanyi setahu gue tuh dari keluarganya juga yang support. Oke. Label itu sebagai ini aja ya, medianya doang gitu. Tapi kalau zaman aku ada dari zero masih bertahan sampai hari ini Siapa? ada. Termasuk Siti Badriah oke loh. Dari zero banget. Itu 1 banding berapa kan? Iya makanya tadi kan ada lah pasti sebagian ada, betul. Jadi label apa sih? Naga Suara. Naga Suara. Terkenal dulu atau di Naga Suara dulu?
Di Nagasura dulu justru kan diambil tuh jadi dibentuk dan menjadi seperti apa baru sampai hari ini ya dia makin bersinar dan Ibu masih di ada. Nagasura? Udah enggak? Di Makanya tadi invest bener banyak banget nggak? jadi enggak. Makanya kan hanya sebagian bener gak? Ini mohon maaf aja ya. Jadi ini aku buka aja. Memang kan label itu kan beda-beda nge-treat artisnya. Bener, gitu. karena kan Jadi, secara industri mungkin kita kalau gue pun jadi investor, balik modal nggak ya? nah itu Iya nggak? betul. Itu Mungkin juga. menurut label gue Apalagi artisnya untuk ratusan. balik modal kali ya. Apalagi artisnya berapa 300 lebih. Tuh. Iya, Iya. susah. Iya, ini emang cerita bukannya mau menyudutkan salah satu label enggak ya, tapi emang di dunia seperti Semua itu apa ya? sampai label bekas label gue pun akhirnya kesusahan juga tuh sekarang. Kayaknya udah tutup deh. Setahu gue kemarin dapat info udah tutup. Padahal dia label internasional loh. Oh gitu. Heeh. Apa tuh? Ada deh. Ada label gue, label internasional dulu kayaknya udah tutup sekarang untuk benar-benar official ya. Padahal investasi cukup gede di kantornya. Kantornya bagus banget kan. Jadi Indonesia tuh sebenarnya musiknya itu jadi apa ya? Jadi tren di luar negeri. Contohnya paling dekat Malaysia deh. Cuma memang ya kalau dari industrinya itu hoki-hokian juga. Hoki-hokian. Betul sih. Tapi emang di Malaysia juga kadang suka nggak update tahu Pak. Iya. Musik kita itu Jawab. nggak update di sana tuh Pak. Itu kayak penyanyi yang lama di Malaysia baru dinyanyiin gitu loh. Tapi aku nggak tahu ya. Emang begitu kali. Orang Malaysia suka sama lagu Indonesia. Iya kan, gitu. Ya, tapi kalau boleh belak-belakan, sebagai Roy Ricardo melihat industri hip hop di Indonesia, ada nggak sih satu mitos tentang dunia hip hop yang masih sering salah kaprah Salah di kaprah. masyarakat Indonesia, di mata masyarakat Indonesia? Hip hop itu alay. Kata, Orang-orang Indonesia. Oh, gitu. Lu kan kalau ketemu rapper, wih rapper nih rapper, kayak lu ngata-ngatain rapper. Jangan di sini ada dia rapper nih. Wih rapper sini dong rapper, pasti diceng-cengin dulu. lah emang kenapa kalau ceng-cengin gitu? Ya itu salah kaprah gitu loh. Kayak rapper nih gitu loh. Harusnya gimana dong kalau Ya sama aja kayak penyanyi dangdut nih, penyanyi dangdut gitu loh. Iya sih. Kan aneh tiba-tiba ada lu datang, ih penyanyi dangdut nih, wih penyanyi dangdut kan nggak gitu. Itu kan ngejek Iya, sebenarnya. kayak ngejek ya. Iya. Tapi kalau kita ngelihatnya nggak ngejek ya biasa aja sih sebenarnya sih Pak. Iya. Keren-keren aja lu kan Tapi gitu sekarang ya. rata-rata musik hip hop sih udah bagus ya. Sekarang di Indonesia ya. Banyak juga yang lagu-lagu yang lu lihat-lihat sekarang kan kayak hipdut gitu-gitu. Heeh. Ya itu kan base benang merahnya hip hop kan. Jadi kalau hip hop tuh kamu hip hop, terus yang aku tahu tuh si Yonglek juga hip hop, Iya. terus Iwake juga hip hop, Reza Arab. Reza Arab juga hip hop. Emang Dia nyanyi? pernah nge-rap lah. Oh oke. Tapi kan pernah lebih nge-rap. ke Tapi bukan- EDM, DJ sekarang. gitu. Nah itu gimana tuh lanjut coba? Siapa yang hipdut sekarang kan banyak Hipdut tuh. siapa hipdut? Itu juga anak timur, itu kan hip hop juga, Oh, hip itu hop timur. juga. Ya, jadi kan banyak genre-genre barunya juga. Oh berarti aku sekarang udah termasuk lebih suka musik hip hop dong. Aku lebih suka yang musik kayak Iya, tadi, rata-rata timur-timur kayak itu. Post Malone di luar negeri tau nggak? Coba yang mana sih? Nggak tahu aku please nggak tahu. Lagunya Congratulations. Udah ada campuran-campuran dari tiap genre-nya mereka gitu. Hip hop, emo. Enggak tahu. Imo. Enggak tahu. Ini pada diam kalau ngomongin hip hop. Kan jujur kalau misalkan aku aja baru tahu kalau Tabola Bala itu termasuk lagu hip hop, Pak. Itu disco tanah sebenarnya sih. Oke. Tapi kan yang ngisi-ngisi dulu rapper-rapper juga. Oke, Disco tetap ya. tanah style anak-anak timur gitu. Tapi sebagai musisi hip hop, kamu juga udah menularkan karya-karya yang mencapai jutaan views. Banyak yang mengapresiasi juga, tapi tak sedikit juga yang menilai kontroversi. Apalagi yang beberapa lagu kamu, karya-karya lo kan sengaja di setting ambigu nih. Tadi yang gue bilang pas di awal, ASI itu asli susu Indo, panjat sosial, semalam bobo di mana? Aku tahu ini lagunya dan ini tuh rame banget. Bisa dibilang penuh kontroversi. Dari lo sendiri lihatnya gimana? Lihat dari segi apa ya nih? Dari segi ambigunya tadi. Kayak tadi ASI. Sebenarnya yang benar tuh kan air susu ibu. Nah tadi lo tanya sama gue, lo ada ini kan lo punya susu ya? Punya. Asli Indonesia. Nah itu tuh apa gitu? MBG kepanjangannya apa? Makan bergizi gratis. Bukan Mas Bahlil Ganteng. Ya itu mah beda dong. sama aja kan? Beda dong namanya. Coba jelasin ya itu kenapa ASI air susu. Iya bener ASI susu Indonesia. Ya kan namanya juga singkatan bisa kita bikin, kan nggak ada hak paten ya singkatan. Betul. Tapi sebenarnya ditujuinnya ke siapa dan kemana sih Gue sebenarnya? suka minum awalnya? susu. Oh. Kan gue oke. bilang susu putih atau susu coklat.
Oke. Kalau yang susu putih, tolong geser ke kiri. Oke. Yang suka susu coklat, geser ke kanan. Tapi gitu. kan ada strawberry juga Pak susunya. Ya gue gak suka. Tapi kalau ngomongin susu, waktu yang jadi video klip modelnya siapa? Modelnya si anak-anak itulah model-model. Mungkin dia Model kenal kali ya siapa? temen-temen dia. Yang punya ini boobs besar gitu ya, pasti tentunya kan? Enggak juga kebetulan dapet. Nah, gua lihat, tar dulu. Siapa satu lagi namanya? coba. Gue lupa. Nah, ini Satu lagi ini. lupa namanya Coba. siapa. Itu yang bikin aku fokus ini gini guys. Jadi aku pengen tanya sama Ricardo, selama ada beberapa lagu yang tadi ada Asi, ada Ke Semalam Bobo di Mana atau Panjat Sosial, itu semua video klipnya aku akui keren dan aku suka lihat di Instagram lah minimal dia promo gitu ya. Tapi yang pengen aku tanya itu adalah itu istri gimana? Kalau lo kayak berhadapan dengan model-model seksi yang ini mohon maaf yang susunya gede banget gitu Pak. Untungnya saya nggak suka susu Aku gede. pengen nanyainnya itu jujur. Dari gue langsung itu gimana istri? Istri sih, ya banyak latihan ya. Banyak latihan. Banyak latihan. Ikut ya? Ikut gitu ya. Jadi ya namanya juga kita kerja ya. Terkadang mau nggak mau sih. Apanya? Kayak ibaratnya main film harus ada adegan ciuman aja kan mau nggak mau harus dilakuin gitu. Oh, yang bikinin konsep emang siapa? Saya juga sih. Lah, berarti bapaknya yang mau dong. Berarti bapak yang mau itu. Bini gua ikut. Ikut, Ya. tapi tidak. Ya dulu ada beberapa yang nggak ikut. Oke, tapi nggak cemburu kan? Karena yang Semalam Bobo di Mana gue belum kenal sama dia. Oke. Iya. Dan itu teman-teman Nyah. teman-teman saya. Oh, teman-teman Bapak. Bantu support. Oke. Jadi kan dulu namanya juga bukan di label ya. Dana terbatas kan kalau bikin video klip kan mahal tuh Iya. budgetnya. Aduh, untungnya saya punya teman-teman yang baik gitu kan. Mau nggak bantuin gitu buat bikin musik video. Oh di mana? Kebetulan lagi di Bali. Oke. Ya udah, karena di Bali di pantai, ya kita pakai baju sesuai dengan temanya dong. Gitu. Itu belum kenal, tapi Belum. selama yang udah kenal, dikawal, tapi tidak ada kecemburuan apa-apa ya. Berarti keren banget loh. Enggak lah. Pastinya. Karena yang seleksi kan bini gue juga. Oh gitu? Maksudnya ini boleh nggak? Oh, kirain. Ya ampun. Oh, Biasanya dia nanya gitu. dulu, udah pernah sama lo belum? Gitu. Enggak. Dia suka gitu. Enggak. Oh bener. Enggak bener. Boleh tepuk tangan dong untuk Ricardo. Berarti Nivi kan bener kan? Nivi. Berarti luar Emang bini gue ada berapa? Sampai lu lupa. Aku salah sebut nama. Ya apaan sih? Jangan sampai salah sebut nama dari kira. Ya, enggak bener, gue udah hafal tadi, udah briefing, udah baca. Berarti hebat juga ya, maksudnya istri kamu untuk mendampingi, terus menyaksikan kamu ketika video klip gitu ya. Terus modelnya juga seksi-seksi gitu kan ya. Terus setelah itu dia pas pulang nggak marah atau nggak komen gitu nggak sih? Kan gue ngapa-ngapain sama Ya tahu, modelnya. cuman kayak lo deket-deket apa semacam gitu-gitu nggak sih? Kayak komen gitu nggak sih? Dia tahu gue setia kok. Kalau udah ngomong setia susah bos. Kalau udah ngomong setia udah aman bos. Jadi ya udahlah. Tapi banyak yang kepo mungkin ya. Emang kalau Ricardo itu bikin karya harus ambigu dan kontroversial. Emang udah brandingnya kayak gitu atau memang konsep? Ya namanya juga kadang-kadang hobinya begitu. Suka yang aneh-aneh gitu gue kan. Suka yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi kebetulan kemarin waktu yang lagu Bobo di Mana, itu kan sebenarnya ceritanya tentang ini, tentang orang yang jealousan. Oke. Jadi misalkan lu punya laki gitu, lu nanya ke laki lu, semalam bobo di mana? Gitu, pacaran ya, belum Iya, jadi iya, suami iya, istri iya. ya. Iya. Gitu, kan sering terjadi. Karena Agak-agak lakinya ini ya. hilang. Ya mungkin di rumahnya kali Pak, kan masih pacaran. Iya, makanya kan gue bilang, bobo di rumah, hotel, WC, kosan, basement, klub, tol. Gitu. Iya kan, bener kan? Iya. Waktu Terus itu 2000. Iya, waktu itu. 2014 berarti berapa tahun yang lalu tuh? 12. 12 tahun lah. 12 tahun yang lalu. Ya Allah, 12 tahun lagi ngapain? Ya. Ya Allah. Masih seger-segernya itu. Sekarang mah maksud lo gue gak segar. Oh. Tapi pernah gak sih Pak dapat komentar yang gak menyenangkan dari keluarga atau mungkin kerabat atau mungkin circle lingkungan lah atau pertemanan gitu gara-gara ya karya inilah? Kalau keluarga gue sih enggak sih ya. Si support ya kalau keluarga. Support ya. Kalau ya paling netizen aja. Netizen aja. Ya selalu ada Pro kontra. kontroversi lah. Pro kontra gitu kan. Lu mau baik mau jahat tetap ada pro kontra. Apalagi kalau di Indonesia kan ya kalau ada yang rame dikit pasti selalu ada yang gak suka juga.
Justru kita nyarinya nggak suka ya Pak ya? Iya. Iya, sih. biar rame Tapi capek juga ya. Betul. Makanya gue kan sekarang lebih kalem gitu. Maksudnya itu masih muda, wajar menurut gue. Oke. Umur 20-an kan tuh. Masih menggebu-gebu lah. Ya di bawah 25 kan tuh gue bikin semua tuh. Ya masih mencari inilah. Mencari jati diri. Yes. Asik. Ya emang benar. Zaman dulu susah lagi. Nggak kayak sekarang, dikit-dikit viral. Dikit-dikit viral. Ya kan nggak ada TikTok. Iya. Instagram juga belum ada Reels dulu. Belum bisa viral tiba-tiba. Baru ada, apa tuh dulu? YouTube doang sama pet. YouTube, Pet, udah. Iya. Sama Twitter, Friendster udah nggak ada dong. Tua banget Tua gue. banget dong. Sekarang tuh udah banyak media yang memang gampang untuk bisa jadikan dan mudah untuk jadi sesuatu ya, viral. Itu tadi kamu bilang ya. Sekarang mah kalau jadi viral mah, semua orang yang ada di sini bisa jadi Oh iya, betul. viral. Lanjut. Lu makanya lu harus viral lagi lu. Nah, maksud lo apa sih? Ya udah, tenang, gue viral apa dulu ya. Tapi selain sebagai musisi, nah, sekarang kamu udah beda lagi nih. Apa tuh? Lo juga aktif di sosial media, menarik kalau sekarang tuh ke mobil. Yes. Konten-konten mobil mewah, motor gede. Kemarin juga aku lihat dia baru beli motor, guys ya. Itu hobi atau cuman memang sekedar buat konten flexing aja? Konten flexing tuh gimana? Iya cuman kayak pengen Kategori ngasih tahu konten aja. flexing itu gimana, coba? Konten flexing tuh kayak cuma ngasih tahu kalau gue tuh sekarang baru beli ini, baru punya ini atau begitu loh. Oke. Atau bagaimana kalau dari Roy? Kategori flexing tuh kayak gimana dulu makanya? Flexing kayak mempertontonkan gitu sesuatu yang mungkin Kalau gue suka motor, gue posting motor. betul. Kalau lu suka tas, lu posting tas. Kalau dia suka rumah, dia posting rumah. Kalau dia suka mainan, dia posting mainan. Oke. Flexingnya sebelah mana dulu nih? Tergantung orang Dia suka ikan, punya tambak ikan, dibilang flexing nggak? Dia Tambak posting. ikan? Iya, misalkan gitu. Nggak tahu gue sama ikan tuh kayak gimana. Nah kan, Berarti bukan flexing. Jadi itu jadi rancu suatu nih. kepuasan gitu. ya kan orang hobinya beda-beda. Oke. Kayak misalkan ada yang suka sepatu. Oke. Wah, posting sepatu jepret. Tapi emang kalau hobi mungkin beda kali kan, gitu kali ya. Udah lewat masa begitunya. Udah lewat masanya. Udah lewat masa begitu ya. Udah lewat masa. Jadi kalau menurut Roy itu bukan flexing, tapi memang itu hobi. Ya, kalau orang bilang flexing ya berarti kan belum punya gitu. Oke. Bodoh amat gitu orang mau menganggap lo flexing atau Motivasi. tidak. Motivasi. Motivasi. Oke, lebih halusnya motivasi. Ini- Jadi ingat dulu, ini jadi lo posting motor kayak kemarin gue lihat juga lo posting mobil apa segala macam gue juga lihat. Itu berarti salah satu motivasi. Motivasi, ya. Dulu nggak punya duit, sekarang bisa beli gitu. Wih, betul. Iya kan? Benar Pak. Dulu naiknya motor-motor biasa gitu ya. Terus beli motor yang gua pengen gitu. Oke, tapi itu jadi bisnis baru nggak sih? Bisnis baru tuh juga. Bisnis. Kan kamu suka motor, mobil, terus Iya, sekarang... jadi banyak teman baru aja. Oke. Gitu. Kalau flexing, Dia kayak nggak terima banget guys, dibilang flexing dia nggak terima banget deh. Ya itu bukan ini sih, maksudnya kalau emang orang menganggap dia flexing ya itu terserah ya. Tapi Iya, kalau untuk terserah. kamu sendiri itu adalah motivasi begitu kan? yang flexing tuh yang kalau misalkan gua posting ngitung-ngitung duit gitu loh. Itu baru iya. flexing tuh. Iya benar. Ngitung duit Kalau bagi-bagi gini, duit gimana set. Pak? Bagi-bagi duit. Ah. Ya kalau buat ada tujuan tertentu ya nggak bagus juga. Jadi kalau flexing menurut Roy Ricardo tuh seperti Cara apa? gampang lu pengen dapat followers ya bagi-bagi duit. Oh gitu. Nah iya. Oke. Kayak baru Lu kemarin modal berapa? 500.000 kali 30 berapa? 500 ke 30 ya 1,5 15 juta. 1 juta iya. Naik berapa followers coba? Pasti Punya banyak. duit 15 juta. Iya. Daripada beli followers, bagi-bagi ke sosmed. Oh gitu. Naik berapa followers tuh? Yang punya duit ya kita bagi-bagi duit. Daripada lu beli followers, Iya benar. sehari lu bagi 500.000 Benar. ke penonton lu. Nama gak tuh followers? Tapi wajib follow. Ya benar. Gitu ya caranya ya Pak. Ya tapi isi yang follow lu. Ngapain? Gua dulu begitu. Ngapain? Enggak kalau lu gampang. Yang ini cara gampang kata dia. Jadi Oke. jadi agak minggir ya. Oke, tapi ya udah. Tapi kalau misalkan aku nanya sama kamu nih, kan tadi kamu bilang itu bukan flexing, itu hanya Iya. motivasi untuk diri kamu sendiri. Betul. Bahwa kalau dulu kamu tidak bisa membeli itu dan sekarang udah bisa membeli itu gitu ya. Contoh Motivasi tadi- ke orang juga. Iya, motivasi ke orang. Tapi kalau menurut Roy Ricardo emang yang flexingnya tuh yang kayak gimana dalam arti menurut Roy Ricardo? Ya tiba-tiba dia ngitung duit gitu. Postingan ngitung duit buat apaan? Nah, itu Ngitung kan duit baru- cash ditumpuk-tumpuk. Itu baru flexing. berarti. Itu baru flexing. Tiba-tiba
Taunya isinya jual kelas anjing. Hah? Banyak, terlalu banyak. Kan banyak. Sekarang banyak di IG ya, makanya itu gue pengen kontenin sih orangnya, gue pengen gue samperin, gue pengen tanya nih, duit lu banyak beneran nggak? Nggak tahu, kan ada banyak. Sekarang kan kalau kita tunjuk satu orang nggak bagus tuh. Ada banyak konten kayak gitu. Itu baru konten flexing. Maksud gue, kalau orang kaya, bank yang datang ke rumah, bukan dia pergi ke bank ngitung duit di videoin, cuy. Bener nggak? Benar. Orang kaya pernah ke bank nggak? Nggak. Bangnya nelfon. Bangnya nelfon, Pak. Gimana Pak? Ini. Iya udah saya kirim RM ke rumah ya Pak. Iya. Iya kan? Betul. Gak ada tiba-tiba cuy. Iya. Apa tuh? Jam tangan RM. Oh RM. Oh. Udah Nggak, kita maksud gua lanjut. kalau konten flexing tuh Iya. menurut POV gua. Kalau gua kan kasih lihat, misalkan gua konten sama lu gitu ya, lu punya Harley merah tuh baru beli gitu kan. Lu posting itu lu buat flexing nggak? Enggak. Kalau gue kayak pengen ngasih tahu bahwa gue dikasih kado. Sama? Ya sama laki gue. Oh laki lu. Iya. Iya. Flexing nggak menurut lu? Enggak. Enggak kan? Itu berbagi kebahagiaan. Nah, Bener gak sih? menurut lu kalau gue posting konten mobil flexing nggak? Enggak. Enggak. Kalau menurut gue. Bapak kayaknya nyalain yang bikin pertanyaan deh Pak. Saya cuma baca doang. Enggak, Pak. ini buat penonton juga. Iya, Penonton nih, penonton. Penonton dengerin apa? Kalau gue ngeliat sesuatu yang bagus, mahal gitu, gue jadi motivasi kalau gue. Betul. Tapi tergantung orang ya. Lu mau bilang itu flexing juga serah. Betul, Karena- terserah. Karena menurut gue pengen jadi orang kaya gitu. Setuju Pak. Gue pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Gitu loh. Bener. Tujuan gue bullshit lah kalau sukses gitu ya. Sukses itu ya kaya menurut gue. Ya. Lu punya duit bisa bagiin orang, bisa kan traktir keluarga lu. Benar. Ya kan dari yang Kaya. dekat dulu dong. Betul. Keluarga, anak. Kalau lu nggak punya duit, mau bahagia gimana? Iya. Ya walaupun orang kaya juga stres juga, gitu kan. Makin banyak duit makin puyeng gitu. Minimal kalau kata orang kan minimal dia nangisnya di Mercy. Ya. Flexing kalau menurut gua ya tadi. Iya. Lu datang ke bank, lu bawa duit, terus tuh videoin. Nah itu baru flexing. Menurut gua ya. Oke, menurut Ricardo, tapi emang benar sih. Beda-beda orang sih, pokoknya yang melihat orang flexing itu seperti apa sih? Ya uang-uang cash gitu ditumpuk-tumpuk. Nanti juga kalau dipotong di reels ada yang ngetek-ngetek nih bang orangnya gitu ya. Enggak. Ini kita lagi Karena gue lanjutin udah sama sering siapapun. konten sama orang-orang real kaya gitu ya. Oke. Lebih kalem. Kan gue Iya. sering konten gue itu kan konten sama Iya. orang-orang sukses gitu ya. Yang udah sukses di bidang masing-masing, mobilnya keren-keren, kalem gitu. Terus gue pernah nanya, kan ada satu temen gue tuh, dia banyak. Pejabat udah belum Kak? Belum tuh. Belum tuh. Emang boleh? Konten apa pejabat? Banyak. Oh. Ada soalnya pejabat. Lo jangan lihat gue belum jadi pejabat. Oh, temen-temen lu pejabat. Itu lucu. Lo jangan Jadi- lihat gue jadi pejabat. Terus lanjut. Jadi temen gue tuh punya patung gitu ya. Patung-patung segini nih. Patung sio-sio gitu. Gue tanya apaan nih? Dikasih bro. Hah? Dari bank? Oh. Jadi tiap tahun tuh ada sekitar 12 atau 15 apa tuh? 15 patung sio. Jadi kan per tahun ada sio kan. Dikasih beda-beda. Oh, gue baru nggak ada tulisannya soliter. Tahu soliter nggak? Enggak. Di atasnya prioritas. Soalnya Levelnya. gue belum naik ke soliter. Oh, belum ya. belum. Soliter lu bet. Iya. Tapi orang kalem nggak pernah bikin posting Iya. ngitung-ngitung duit Betul. gitu. Paham. Jadi itu nggak flexing. Iya. Motivasi bro. Motivasi ya, boleh. Yang nonton ini juga harus jadi orang sukses, orang kaya. Amin. Yang nonton ini semuanya ada dalam ruangan ini ya, semuanya ya. Amin. Oke, tapi kita akan kepoin dulu soal karir dan hobi ya. Selanjutnya kita juga mau ulik soal asmara dan keluarga. Kamu sama Nivi kan udah barengan dari 2014. Oh iya Wih, lagi. bener kan? Bener. Udah lama juga, jujur. Coba, siapa yang PDKT duluan dan berapa lama sih? Kalau dia nonton nih, ngomongnya kalau gue Kok ngakak? gosipin ini. Nih, coba. Kan siapa yang ngedeketin duluan dan sudah berapa lama Yang waktu itu deketin? PDKT kejadian? Ya bini gue lah deketin gue lah. Serius? Iya dong. Masa? Iyalah.
Oh gitu. Iya dong. Lu pesona lo di kantor ini ya. dia nggak bisa membantah soalnya dia nggak ada di sini kan. Oke. Bini gue nggak ada di sini, jadi enak aja loh. Biasanya gue kalau lagi live gue bilang nih, bini gue tuh fans gue. Oh iya. Gue selalu bilang gitu ke penonton gue. Oh tapi bukan kan aslinya. Apa? Bukan asli fans kan? Dia udah tahu gue sih. Oh jadi emang Nivi yang Lu belum married tuh ya? Belum. Itu Belum Nivi married. yang deketin kamu terus berapa lama PDKT sampai kamu mau menikah? Deketin kamu. Sampai PDKT terus menikah tuh berapa lama 5 prosesnya? tahun gue nikah. 5 Pacaran. tahun pacaran. 5 tahun pacaran. Nikahnya berarti udah 5 tahun. Nikahnya udah 6 tahun ini 6 tahun. 2019. lupa dia. 7 tahun. Iya 2019 Gokil ya, gokil. tahun. Udah 12 tahun tepuk tangan loh, luar biasa. Udah 12 tahun gue setia nih, gila. Masya Allah, serius. Astaga. Setia, Iya loh. beneran. Gila. Gila, keren. Keren Beb. Keren. Doain ya. Nah, Doain ya. anak ketiga. Enggak, doain ya biar bisa setia terus ya. Amin. Ketawa nggak yakin lu. Ya ampun. Enggak, ini bener-bener Roy emang setia. Tapi aku tuh pernah Kenapa baca. ketawa begitu? Enggak, serius aku nggak bercanda. Tapi aku pernah baca katanya Nivi itu punya sesuatu yang bikin lo dan keluarga itu serp. Hal yang bisa dibilang cukup berbeda katanya dari pacar-pacar sebelumnya tuh Pak. Boleh nggak sih spill apa sih yang bikin Nivi itu istimewa di mata kamu? Tiba-tiba, Sampai lo tuh yakin banget bahwa dia itu sosok yang pas buat lo dan menjadi ibu dari ini anak-anak. kayak acara TV, ntar tiba-tiba bini gue Nggak ada. Coba gimana tuh? Apa yang spesial dari Nivi sehingga lo Jadi bisa? kalau menurut gue itu ada cewek yang cocok jadi pacar doang, ada cewek yang cocok jadi istri, wife material gitu loh. Kalau menurut gue dia bisa ngurus keluarga gitu. Karena kan kalau cuma mau cantik doang, cantik bisa hilang ya. Betul. Menurut gua sekarang. Terus kalau badan bagus, badan bisa hilang juga. Badan bagus bisa lah juga oke. Terus ya pokoknya yang dulunya terlihat bagus, ketika lu tua ya lu bisa hilang gitu kan. Oke. Nah menurut gua dia bisa bisa take care semuanya gitu loh. Misalkan kayak masak bisa, terus ngurus anak bisa, ngurus gue bisa. Jadi menurut gue ya itu wife material. Akhirnya kamu bisa memutuskan memilih. Iya itu proses Nivi. juga sih maksudnya. Betul. Kayak dulu tadi dia nggak suka masak terus jadi rajin masak gitu. Iya 5 tahun cukup lah Pak, itu kan lama Ya kan banget nanti ya kalau pacarannya. BU gue suruh dia jadi buka warung gitu kan. Ah, nggak percaya aku masa masih BU orang kamu udah kaya kok. Amin. Masa sudah jualnya yang lain. Loh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Istri dong. kan harus bisa semua. Betul. Kan nggak salah kalau jualan. Nggak salah, emang ada yang bilang. Enggak Yang dong. penting nggak jual. Diri. Emang iya gitu. Tuh, bener kan? Udahlah. Tolong edit. Emang kenapa kalau jual diri? Nggak apa-apa juga sih. Endorsan masuk. Bener. Ya jual diri kan self branding. Yes, setuju. Jangan beranggapan Gua kalau sapu jual lu, diri gua itu sapu. adalah benar tuh kan kalau ketemu orang yang Self-branding, cerdas kan? begini nih ya kan, bukan jual diri perkara negatif bukan ya, tapi jual itu self branding ya begitu ya. Iya. Personal branding. Betul. Oke, tapi ada rahasia nggak sih Pak? Bonding sama istri biar tetap romantis secara kan Rahasia. tadi 5 tahun, nikah 7 tahun dan Sering-sering tetap berantem harmonis. rahasianya. Masa Sering-sering tetap berantem. berantem sih? Sering-sering berantem. Love language orang kan beda-beda. Oke. Kalau gue Nivi kan dia Ambon, gue Batak, sama-sama keras. Jadi kita suka berantem. Oke. Terus? Nggak terus? Ya Suka udah, berantem? nggak usah. Gue nggak mau yang bullshit kayak sosok romantis atau tiba-tiba cerai gitu kan. Oke. Enggak, bukan Anda ya. Oh, enggak, bukan aku enggak yang romantis juga. Enggak, lu kan nggak romantis juga kan. Betul. Nggak pernah kayak bikin posting romantis Enggak. di sosmed romantis. Bukan lu, maksudnya ini kan gua nggak, kalau gua nggak romantis sama bini, kenapa gua harus bikin pura-pura romantis gitu? Iya. Jadi emang Apa bikin adanya aja. Apa adanya aja. Kan cara lu sayang sama seseorang kan beda-beda. Betul. Ada yang physical touch, ada yang apalah gitu-gitu. Kalau termasuk yang mana? Kalau gua suka di serve sih. Oke. Ya suka kayak dilayanin gitulah, semua di iniin. Secara nggak langsung ya, gue juga nggak tahu sebenarnya sih. Gue kurang suka yang tiba-tiba pelukan gitu-gitu. Lah, terus kalau misalkannya lagi bermesraan Iya, bagaimana? Enggak lagi bermesraan terus Kalau gimana? bermesraan kan ada waktunya. Oh, Berapa- tapi nggak kasar-kasaran kan?
Ya enggak dong. Oh, iya, Nggak, maksudnya iya. kan ada tuh kalau pacaran peluk terus kemana-mana di peluk, Iya, pegangan dimanapun tangan pegangan gitu. tangan gitu. Gue jarang banget gue. Jarang banget. Hah. Kasian banget sih lo, Pak. Emang lu gitu ya? Masih baru kali ya? Enggak lah. Enggak dong, yang sekarang emang begitu. Beda sih, Pak. Emang beda-beda bener kata Oh. Gak bisa kayak gue ke mall pegangan tangan doang terus peluk-pelukan gitu. Gue gak bisa gue. Ah, beda-beda. Ya udah. Mungkin emang cara Ryan kalau seperti itu kalau dengan istri. Kalau gue sih nggak bisa kalau cewek. Pengen pastinya tetap disayangin sama di acts of service itu pasti. Oh iya. Gitu. Servis kan? Yes. Physical touch gak? Iya dong. Harus itu gitu. Iya dong. Oke. Oke gitu ya. Kita akan masuk ke fun segmen This or That. Lebih pilih mana ya Pak? Nanti gue tanya terus lo jawab dan kasih alasannya, oke? Pertanyaannya, lirik lagu dituduh hasil plagiat atau lirik lagu dianggap terlalu cringy sama netizen? Cringe ya? Kenapa tuh? Ya menurut gue aneh ya kalau lo nganggap cringe karena kan orang beda-beda taste-nya. Benar. Dan belum tentu yang bilang cringe itu Ngerti nyampe. juga? Nyampe juga, kayak gue. Pas dilihat akunnya ya elah. Gitu loh. Oke. Sok-sok jadi Bener. guru gitu. Iya. Jangankan dulu netizen yang ya elah followersnya siapa ya. Gue juga kadang emang apaan sih gitu ya. Iya, aneh kan? Denger lagu lo gitu ya kadang-kadang apaan sih kayak tadi apaan sih nih Asi apaan sih gitu. Tapi kan lo punya penjelasan sendiri Iya. gitu kan. Oke, yang kedua, manggung di festival besar tapi penontonnya pasif atau manggung di festival kecil tapi penontonnya gila-gilaan. Manggung di festival kecil aja deh. Tapi penontonnya gila-gilaan. Iya. Lebih bersemangat, Lebih vibes-nya lebih dapet sih. lebih dapat. Gue pernah manggung di ada satu daerah gitu ya. Kaku banget penontonnya. Terus gimana buat menghidupkan suasana itu? Gue gila sendiri. Jadi gue gila sendiri. Udah gue gila sendiri. Gila sendiri tuh gimana tuh maksudnya? Iya loncat-loncat gitu kan. Tapi pas udah turun, Baru. baru pada mereka tuh apa lagu gua. Cuma ya ada tiap daerah tuh beda-beda vibes-nya. Oke. Ya udahlah, gue bilang. Jadi pas lo turun langsung baru pecah. Baru pada minta foto gitu. Biasa artis. Tepuk tangan dong buat artis. Biasa baru artis. San Mori, Sunday morning ride bareng komunitas motor gede atau night ride santai sendirian? Night ride sendirian deh. Kenapa? Gue gak suka terlalu rame-rame. Iya sih. Nggak Sama enak juga. gua. Umur gak sih Pak? Mungkin kali ya, gue juga apa ya, kayak gue suka night ride walaupun gak sendirian gitu ya. Paling 3-4 orang gitu. Lebih santai aja. Makanya gue gak suka touring kan. Emang gak suka touring? Pengen, cuma males kalau udah keramaian gitu, hektik banget gitu. Lu udah pernah touring belum? Belum. Pernah? Pernah? Pernah Pak? Di Jogja? Jogja? Iya. Ya bukan touring jelek gitu ya, cuma gue aja yang Ya emang lu gak ada jiwa touringnya. iya gitu, males. Iya males rame-ramenya. Gue ada kok jiwanya walaupun city ride. City ride lo tau gak sih? City ride lo tau gak? Tahu. Ya udah keterima di Jogja aja. Iya, Gua nyampe malah sono. di sini. Enggak sebenarnya seru Sama. juga, cuma asal Iya. jangan keramaian gitu. Karena Iya. kalau terutama Harley yang ngebut-ngebut banget, gue trauma Ya nggak ada, berarti lo belum. Belum. Berarti belum. Oke. Punya teman dikit tapi royal atau punya teman banyak tapi cuma sekedar kenal? Temen dikit lah. Betul. Teman dikit tapi Royal. royal. Loyal. Lebih loyal sih. Oh loyal. Kalau Oke. royal kan dikira lu matre lagi. mata duitan gitu ya. Mata duitan. Jadi mending loyal. Loyal. Karena yang lain tuh kolega menurut gue. Bukan temen lah. Kolega. Gitu. Apalagi di dunia begini ya Pak ya. Iya. Cuman kena-kena doang ya udah gitu Ya, ya. butuh networking bagus. Networking benar. Kenal baik harus gitu kan. Tapi Yes. kalau nongkrong bareng kan gak semuanya cocok gitu. Bener. Dia belum tentu cocok sama kita belum tentu cocok sama dia gitu kan. Bener-bener oke. Bujuk istri ngambek pakai transferan mentah atau bujuk istri ngambek pakai bujuk rayu plus dengerin curhat. Kayaknya bini gue kalau udah ngambek susah dia apa-apain dah. Masa sih dikasih duit gak mau? Nggak dikasih. Mau sih. Ya kan? Berarti mendingan pilih istri ngambek. Transfer aja deh. Transfer aja ya. Yeay.
Ini emang kalau cewek tuh udah paling bener Pak, kasih duit aja Pak. Iya. Diam deh. Daripada pusing. Daripada rayu-rayu gitu udah nggak jelas. Iya, Apa sih iya. cuma gitu-gitu doang. Kita nggak dapat apa-apa. Maaf. Curhat banget ya? Curhat ya? Enggak, bukan. Weekend dipakai buat tidur seharian di rumah atau weekend diajak jalan-jalan quality time seharian? Yang pertama, Tidur. Tidur. Lu bintangnya apa? Aquarius. Oh, santai ya, say chill banget. Oh, jadi maunya tidur. Kalau dulu belum merit, tuh Sabtu Minggu mana kita ya gitu kan gitu. Pasti. Yuk jalan kita gitu kan. Kalau sekarang udah capek kali ya. Iya. Umur Pak? Umur enggak juga sih. Enggak ya? Ibu pengen banget tua kayaknya ya. Bukan, tapi emang kalau manusia itu udah di fase 30 something ke atas tuh pasti udah ada kalem-kalem gitu. Iya, lebih kalem kali ya. Lebih kalem, kayak lebih memilih waktu sendiri dan nggak mau yang rame-rame sama itu. Dulu. Tanda-tanda Pak? Dulu waktu umur 20-an tuh ya. Kayak tiap tahun wah wajib ke DWP gitu. Wih, iya bener lagi. Iya nggak sih? Lah, iya bener itu. Terus sekarang mah Atau kemana sekarang? Aduh, gua aja nggak tahu ada DWP lagi. udah udah nggak pernah sama sekali kayak. Ya kan dulu ya, waktu awal-awal ya. Iya, Sekarang udah males. udah malas Pak. Ya kan? Iya. Itu udah itu tanda-tanda. Udah tanda-tanda. Gimana sih? Oke, terakhir sebelum kita benar-benar bungkus ya, aku mau closing statement dari Roy Ricardo. Pesan buat teman-teman anak-anak muda yang lagi nonton video ini, terutama mereka lagi pengen memulai sesuatu ya, entah itu bikin karya atau mungkin buka bisnis atau apapun itu, tapi masih maju mundur karena mungkin dikira takut gagal dan masih cemas gitu ya. Dari kacamata Roy Ricardo, apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk mereka? Sampaikan. Sini ya? Gimana? Atau situ? Backsound sedih. Teng. Oke, ini. Ya intinya sih, kalau gue nggak mau klise gitu ya, udah lu lakuin dulu aja, ya kan? Karena orang pinter bakal kalah sama orang pinter-pinter. Ya misalkan saya nggak pinter nih, saya bisa hire orang pinter, ngerti gak? Enggak. Kasian. Kasian banget kamu. Kamu nggak pinter ngedit, kamu hire orang pinter ngedit gak? Iya. Iya. Ya pinter-pinter kamu nyari orang yang pinter ngedit. Oke. Oh itu poinnya. Dan satu lagi, kunci sukses menurut saya harus tahu kelemahan diri kamu. Oke. Harus tahu Kelemahan diri. Karena kamu bisa menutupi kelemahan kamu dan memperbaikinya pastinya. Gitu. Tahan, itu baru tadi closing statement dari Roy Ricardo. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini, hidup untuk hari ini, jangan untuk besok. Tepuk tangan. Hidup hari ini bukan untuk besok. Gitu kan? Iya dong. Oke. Karena nggak usah takut apa sih? Apa yang lu takutin hidup ini? Kalau udah waktunya lu naik, ya naik aja. Waktunya lu punya duit aja. Nah itu tadi bagus, Pak. Kenapa nggak dibahas? Oh, gitu. Nah, itu kan. Mau dibahas lagi? Itu bagus loh. Nggak usah takut dari ini. Tapi nggak apa-apa. Udah tadi. Ya intinya lu nggak usah takut nih. Kalau gue pengalaman gue nih nggak usah takut. Kalau emang udah rezeki lu, ya mau lu lagi tidur juga rezeki lu dateng. Kalau kata nyokap gue nih, kalau matahari mau bersinar, nggak ada manusia yang bisa nutupin sinarnya. Betul. Kalau lu bukan rezeki lu, makanan lu udah ditinggal hap jatuh. Oke, benar sih. Itu benar. Nah, itu Santai. bagus. Ya oke. Nggak usah takut. Nggak usah takut berarti ya. Terima kasih banyak loh Pak Roy Ricardo Ya, sudah mudah-mudahan. berbagi ya. Ada yang nonton ya, mudah-mudahan. Ada lah, parah. Udah banyak penonton itu loh, si Lollipop ini Ya, loh. gua nonton gua. Enggak, pasti ada aja. Tenang. Terima kasih banyak untuk Roy Ricardo sudah berbagi cerita bersama kita hari ini. Selalu ada perspektif dan cerita unik yang bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih juga buat yang udah nyimak perbincangan kita sampai akhir. Kalau hidup kalian diibaratkan lollipop, kadang ada rasa manis, kadang rasa asam, kadang mungkin juga lagi pahit. Coba tolong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa follow dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast. Tetap tebarkan cinta dan kebahagiaan. Bye!